Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat sekalian, alhamdulillah, izin Allah. Ini hari kedua saya ke Purwakarta. Karena kemarin juga ke sini, saya hanya siang-siang saja berserta malaikat Allah. Alhamdulillah. Dan malam ini khusus katanya kita ingin mengobati hidup kita. Ya. Kalau di Bandung semuanya malam ganjil, alhamdulillah. Dan malam ini adalah malam ganjil untuk saudara kita yang di Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah malaikat juga datang ke Muhammadiyah. Betul nggak? Ya kan, malaikat tidak membedakan mana Muhammadiyah, mana NU, mana PKI, kan semuanya hamba Allah. Dan orang Muhammadiyah pun punya ciri-ciri turunnya Lailatul Qadar yang ada dalam hadis Bukhari. Mungkin malam kemarin atau malam ini, kadang-kadang malam 25 Muhammadiyah. Jadi sama, saya tanya orang Muhammadiyah, oh kemarin waktu kamu genap, saya bilang, waktu kamu genap saya juga dapat. Gitu. Ustaz Cece nggak apa sukses Ramadan apa, bingung saya itu, karena apa ya, saya baca kitab aja lah ya. Ada Ustaz Muhammad, ini saya asal silaturahim gitu aja udah. Kebetulan tadi habis makan di Bandung terus kesini gitu aja. Terus nanti pulang lagi. Kan saya biasa itikafan di dalam masjid gitu aja tiap tahun. Kadang-kadang di Garut, kadang-kadang di Sukabumi gitu. Itu aja yang merasakan safar. Ya kalau dalam konsep Kiai Barmawi Umari itu, untuk sampai ke Allah itu salah satunya tajarrud nomor 1. Yang akhir itu safar. Itu ada 7. Ada 7 supaya kita dekat sama Allah. Itu yang pertama itu tajarrud, yang akhirnya safar. Safar itu bepergian. Makanya harus banyak modal. Ya, nanti aja saya sengaja minta malam genap biar Bapak Ibu bisa ketawa gitu. Kalau malam ganjil kan nggak bisa kita bercakap. Betul kan? Itu kan, kemarin aja di Alatin, waduh susah ketawa, karena kan kajiannya jam 10 sampai jam 11, terus di masjidnya Pak Atian juga jam 12 sampai setengah 2, jadi susah ketawa malam-malam. Nah kalau di sini kan enak kalau genap ya, tapi orang mau dia malam ganjil loh, misalkan gitu. Ya. Nah gimana hasilnya Ramadan Bapak Ibu? Kita baca, saya kutip-kutip kita apa yang saya bisa baca, yang saya nggak bisa baca saya lewat. Hasil Ramadan. Kita mulai dari hadis ini Bapak Ibu. Nanti aja ya. Ini dari ayat Quran. Sama saya di mobil. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini wa qadimna ila ma'amilu min amal. Wa qadimna, dan kami perlihatkan, ila ma'amilu, terhadap apa yang telah mereka lakukan min amal, dari amal. Ini satu. Jadi satu amal itu diperlihatkan. Faja'alnahu, maka kami jadikan amal itu haba'an manthura,
bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kalau menurut ayat ini ada orang yang amalnya hilang. Ya menurut ayat ini. Nah kita hati-hati. Jadi kalau kita tarik ke garis Ramadan, ada orang yang ibadah Ramadannya mungkin hilang. Kan gitu ya. Kalau kita melihat ini. Ini di mana? Gitu. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata ini adalah wa'ala yaumul qiyamah. Dan ini nanti pada hari kiamat yang qadimna ila ma'ani, yang kami sodorkan, kami perlihatkan kepada kamu apa yang kamu lakukan itu wa'ala yaumul qiyamah. Nanti pada hari kiamat ya nanti kita juga disodorkan itu. Kata Ibnu Katsir, hina yuhasibullahu al-ibada ala ma'amiluhu min khairi wa syarri. Ya, ketika Allah menghisab hamba-hamba ala ma'amiluhu terhadap apa yang mereka lakukan, min khairi dari kebaikan, wa syarri dan keburukan. Ibnu Katsir tidak menggunakan al, tapi wa. Ya, kalau wa itu berarti rejim, dan artinya manusia itu tidak ada yang terhindar dari keburukan, termasuk kita. Nah, itu kan? Jadi saya belum mengisahkannya nih. Jadi hina yuhasibullahu al-ibad ala ma'amiluhu min khairin wa syarrin. Nah, wa bukan hau. Kalau wasyarin itu bisa jadi rejim didinya gitu, rejim dan. Jadi artinya manusia tidak ada yang bebas dari syar itu, termasuk kita, termasuk ustaz, termasuk kiai, termasuk santri, apalagi pejabat. Nah, itu tidak ada. Itu Anda jangan bilang begitu, dosa nanti. Fa akhbara, maka Allah menginformasikan ya, annahu la yatahassalu li haula'il musyrikin minal a'mal. Nah, ini orang musyrik ini sebenarnya kalau Ibnu Katsir itu. Jadi orang musyrik itu tidak akan pernah merasakan hasil dari amal itu. Yang allati dhannu, yang mereka mengira annaha manjatun lahum syai'. Nah, yang mereka mengira mereka selamat. Kita termasuk nggak mengira selamat? Mungkin. Ya kan, apa sih mengira selamat padahal enggak? Apa itu bahasa Indonesianya? Misalnya mengira selamat padahal belum tentu. Apa ya bahasanya? Ya saya masih ingat waktu ujian komprek S3 dulu, itu orang pintar tapi curi. Jadi cantang tuh lu pintar kan? Lulus. Ibu-ibu kan beliau dulu, saya belakangan gitu. Nangis. Berarti lu pintar kan? Jadi dalam hati kamu aing gitu. Dalam hati saya itu begitu. Ya Allah, ibu pintar curi. Astagfirullahaladzim, langsung aja saya ingat Allah. Awalnya malu lupa. Langsung wudu, sholat 2 rakaat, ya sholat tahun lah, tenang gitu. Tapi sholat, dia menghadap profesor. Kan kompreh itu 2 kali, pertama tulisan, itu dari jam 7 sampai jam 5. Itu parah, aku nolak SD dulu. Dari jam 7 sampai jam 5, tidak boleh bahasa Indonesia, harus bahasa Arab, bahasa Inggris. Jangan gitu, aduh. Itu cerita ya, ini ada dikit. Kan saya tidak menyuruh dan tidak meminta, tapi ayatnya apa saja yang ini. Ya sudah. Cekas. Alhamdulillah. Jadi saat itu saya wudhu, cuman berdoa saja. Karena melihat orang pintar saja menangis.
Ternyata begitu saya masuk ke ruang profesor, ada 3 profesor. Kata profesor kan satu hari tulisan, nah ini seminggu kemudian lisan mempertanggungjawabkan jawaban kita. Oh, Pak Hum, selamat, saya menerima alasan Anda. Silakan keluar. Anu bari, si Umat ciri. Oh, tak saya ingat. Ya Allah, jadikan ini di akhirat, jangan di dunia. Kalau di dunia mah bisa kicil ke profesornya, dan saya lulus bukan karena pintar, karena dekat profesor segitu. Betul nggak? Makanya saya tidak percaya ada kuliah orang pintar, semua karena koneksi. Ya kan? Kalau gitu, waduh berat menyangka bahwa kita sukses, selamat ternyata. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, وَذَلِكَ لِأَنَّهَا فَقَدِ الشَّرْطَ الشَّرْعِيَّةِ. Ya, karena sesungguhnya ya mereka itu kehilangan syarat agama, syarat syar'i diterimanya amal. Apa syarat syar'i diterimanya amal? Iman ikhlas fiha, bisa ikhlas yang tidak ada. Pokok itu kan kehilangan pokok syarat. Kehilangan syarat, bisa jadi nggak ada ikhlasnya. Atau wa iman mutaba'ah li syar'illah, atau hilang syaratnya mengikuti syariat Allah. Kan 2 syarat ibadah. 1 ikhlas, 1 mengikuti syariat. Kata Ibnu Katsir, orang musyrik itu mengira selamat, padahal mereka kehilangan syarat agama untuk diterima amal itu. Baik syarat ikhlas atau syarat mutaba'ah. Ya kan ibadah kan harus ada contoh dari Rasul. Model taraweh kan ada contoh dari Rasul. Kalau nggak ada, jangan. Kan? Cari itu. Nah, makanya fakullu amalin la yakunu khalisan wa ala syariah al-mardiyah. Setiap amal ya tidak boleh kosong, ya tidak boleh kosong dari ikhlas dan tidak boleh kosong dari ketentuan yang telah ditentukan. Itu betul tidak? Nggak boleh, itu harus ada ikhlas. Itu nggak boleh. Kalau satu aja hilang, nggak bisa. Bahwa batil. Setiap amal yang la yakunu khalisan wa ala syariah al-mardiyah bahwa batil. Kata Ibnu Katsir, setiap amal yang tidak ada syarat ikhlasnya dan syarat mengikuti syariat al-mardiyah itu berarti batil. Kata Ibnu Katsir, batil itu apa? Ditolak. Fa'amalul kuffar, dan amal orang-orang kafir itu la takhlu min wahid min hadai, bisa jadi ada satu yang tidak ada, betul tidak? Kata Ibnu Katsir, waqad tajma'u ma'an, atau kadang-kadang tidak ada dua-duanya. Kata Ibnu Katsir, bisa jadi syaratnya hilang satu atau dua-duanya nggak ada. Fatakunu abad min al-qawl hina, maka hari itulah amal mereka tidak diterima. Kan gitu. Kan orang kafir bisa jadi syaratnya hilang satu atau hilang dua. Begitu Bapak Ibu. Kemungkinan kita bisa nggak hilang? Hilang berapa? Bisa jadi hilang dua-dua. Apa ikhlasnya nggak ada? Itunya. Contoh. Kemarin saya ditanya, Ustaz ini boleh nggak tahajud berjamaah ketika itikaf? Itu pertanyaan bagus misalnya. Kata saya teh, nah nanya gitu, ini cara boleh tidak? Anda tahajud tuh untuk ya, dan goreng, nanya batu lama sholat, itu cara boleh tidak? Nah nanya gitu, penguruskan amal batu. Tapi urusan amal ini saya menghindar masalah fikih itu, karena semua amal itu pasti ada ilmu yang mengikuti. Ya. Model dulu
kita kaget ada orang yang puasa tiap hari, ternyata ketika kita kita Nidaur Royan dibaca, itu ada 12 sahabat Nabi yang puasanya tiap hari. Mau menyalahkan sahabat Nabi yang puasa tiap hari? Nabi sendiri nggak menyalahkan, asal ada syarat 3 orang puasa tiap hari. Kata Imam Nawawi, yang pertama tidak membahayakan diri, boleh puasa tiap hari ajar, tapi tidak membahayakan diri. Yang kedua tidak mengurangi hak kita, kan nggak boleh dikurangi. Yang ketiga wajib tidak puasa 5 hari setahun, Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tasyrik. Itu kata Imam Nawawi. Artinya saum dari itu boleh gitu. Dalam kitab Nidaur Royan itu kita baru artinya analisis, itu dokter yang nulis, artinya hasil penelitian, ya hasil penelitian pustaka itu. Jadi makanya kita jangan komen sama ibadah orang lain, betul nggak? Sama bahaya seperti jangan komen kepada apalagi Ramadan, jangan komen pada ya gitulah pokoknya, jangan banyak komen gitu. Makanya saya sekarang baca kitab aja udah, itu supaya ini. Nah, mudah-mudahan Allah membuat amal kita nanti ada. Itu aja. Kalau hilang, ya Allah, menyangka amal kita ada padahal haba'am. Nah, jangan sampai ya, betul nggak? Itu ayat ini pun ngingetin kita supaya jangan apa? Overconfident. Di zaman Rasul dulu ada nggak orang yang ikut syahid tapi masuk neraka? Ada kan? Yang orang pemberani itu hadis Bukhari itu. Pemberani gitu. Waduh, orang musyrik ditebas, tapi Rasul mengatakan siapa yang ingin melihat laki-laki masuk neraka, lihat orang ini. Kaget seorang sahabat, dikejar itu diudak-udak, dibuntuti orang itu. Kemudian ternyata orang itu meninggal dunia, tertusuk banyak, dan dia bunuh diri ketika banyak luka di tubuhnya. Padahal sekarang dia mau, tapi dia pernah mati bunuh diri. Kan jangan overconfident. Apa orang yang berumah tangga pasti bahagia? Belum tentu. Berarti untuk itu ada, jangan salah kesimpulan. Ya boleh. Dari mau urusan dunia, betul nggak? Imam Nawawi nggak menikah. Kan nggak menikah. Imam Nawawi nulis buku. Gitu. Imam Ghazali tidak menikah, tapi menghasilkan karya internasional. Gitu. Makanya Sokher ketika asal buka karya internasional, dia diakui umat Islam. Bisa tuh, nah daripada itu mending nikah. Oke. Kedua, ini yang dalam saya, ini isyarat kalau Rasulullah mengatakan dari Abi Hurairah, rubba sha'ib. Rubba sha'ib ini berarti nggak kehitung ya. Betapa banyaknya orang yang sahur. Laisa lahu, tidak ada bagi dia min syamihi, dari puasanya, ilal ju'u, kecuali lapar. Ada orang yang puasa tapi nggak dapat pahalanya cuma lapar doang. Ngeri. Warubba qahim, banyak orang yang qaim, yang berdiri bulan Ramadan, ibadah tahajud, qiyam Ramadan, laisa lahu min qiyami, tidak ada lagi pahalanya kecuali ilas sahar, hanya bermalam. Kan ada ini. Kalau Ibnu Katsir mau tadi, orang musyrik juga ada 2 syarat, awas Ibnu Katsir. Syarat ikhlas dan syarat mutaba'ah. Tapi ingat, ini bisa jadi sudah mutaba'ah ini orang. Betul tidak? Tapi bisa jadi dia tidak ikhlas. Kan kalau ikhlas tidak diterima pasti. Ya. Rubah sha'ib, banyak. Kalau rubah itu kata-katanya terkait itu saja. Kalau rubah itu saja termemangnya. Jadi sama apa bahasanya? Kan kalau bahasa Sunda tidak itu sama. Untung nih, harta sama gitu. Jadi sama orang yang puasa
tapi tidak dapat apa-apa kecuali dari dia dapat apa dulu. Ngeri nggak? Ini yang saya khawatirkan sebenarnya buat diri saya gitu loh, buat Bapak Ibu sarap itu. Saya niat di sini tuh nanti Bapak sendiri aja. Saja nggak bilang alhamdulillah. Sini main belum genap aja saya bilang supaya bisa ngobrol. Kan saya kalau mau ganjil kan jangan ngobrol ya. Dari ketemu lagi baca Quran. Saya itu sepakat ini hadis. Ya. Nah, apalagi ini yang tadi oleh Pak Edi dibaca, saya lengkapi Pak Edi. Apa ini? Oh iya. Ini kata Rasulullah SAW. Raghiba an furuj, khasir wa khawba, dalam syarahnya itu rugi, celaka. Dalam syarahnya itu raghiba an furuj itu apa? Khawba wa khasir. Betapa rugi seseorang, celaka seseorang yang tukir wa indah aku disebut oleh dia. Falam yusalli alayya, tapi dia tidak bersalawat kepada aku. Disebut rugi, celaka. Kalau Rasulullah disebutnya tidak Sallallahu Alaihi Wasallam, enteng ya, celaka. Mengajarkan apa? Cinta ke Rasul harus di atas diri kita. Itu yang sudah saya ceritakan di pengajian itu ya. Sultan Hamid II itu ketika ada orang yang pebisnis itu kan dalam cerita itu. Kan Sultan Hamid II tiap hari menerima tamu siapapun boleh. Tiba-tiba kan ada orang yang masuk. Kata Sultan Hamid, Pasha masih ada tamu. Pasha itu ini ajudannya masih ada, suruh masuk. Jangan, orang gila. Kenapa kamu nyebut gila? Karena dia mengatakan Tuhan punya utang sama dia. Suruh masuk. Ketemu rakyat tiap hari. Betul saya punya utang sama kamu? Betul Tuhan. Coba ceritakan. Utang apa? Saya ini pebisnis, kata orang itu. Saya usaha. Saya pernah untung dan sekarang saya rugi. Saya bayar utang saya sedemikian, kemudian saya susah membayarnya. Saya banyak ibadah juga kepada Allah. Dan tadi malam itu saya mimpi ketemu Rasulullah. Terus kaitan sama saya apa? Di mimpi itu Rasulullah mengatakan, datanglah ke Hamidku, dia akan membantumu. Sultan Hamid tercengang itu dengan itu. Katakan sekali lagi. Kata Rasulullah dalam mimpi itu, datanglah ke Hamidku, dia akan membantumu. Keluar uang itu dari Sultan Hamid. Coba sekali lagi. Datanglah ke Hamidku, dia akan membantumu. Dikeluarkan lagi uang. Coba sekali lagi. Datanglah ke Hamidku, dia membantumu. Keluar lagi. Kata Pasha ajudannya, Tuhan, habisnya di hartamu. Seandainya Rasulullah minta semua kedudukanku dan hartaku, akan kuberikan buat Rasulullah. Orang itu kemudian pulang, dan Sultan Hamid itu khalifah terakhir Turki Utsmani. Beliau mengatakan apa? Aku senantiasa wirid sholawat sebelum tidur, tapi kemarin aku lupa karena aku tertidur sakit lelahnya, dan Rasulullah hadir di mimpi orang lain dan menyebut namaku. Siapa yang tidak mau disebut namanya oleh Rasul? Hamidku. Itu yang membuat aku mengatakan apapun yang diminta Rasul akan kuberikan lebih dari itu. Bahkan semua kerajaan ini, kekhalifahan ini akan kuberikan buat Rasulullah. Selamat. Ya. Kata Rasulullah ini, siapa yang
disebut namaku tapi tidak bersalawat, dia khaba wa khasir, rugi, celaka. Yang kedua, ini tadi yang Pak Edi sebutin, raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadhan. Ramadan datang kepada dia, thumma salakha, kemudian selesai Ramadan itu, qabla ayyughfara lahu, dia tidak diampuni dosanya. Celaka orang nomor 2 ini, datang Ramadan tapi tidak beramal, dosa tidak diampuni. Ngeri gitu. Nah sekarang masih ada waktu 5 hari lagi kurang lebih. Dan yang ketiga, waradiba'an furujud, betapa rugi dan celakanya seseorang yang adroka indahu abawahul kibar, dia memiliki orang tua yang sudah tua, falam yudkhilahul jannah, tapi kedua orang tua itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Artinya orang tuanya disia-siakan. Adanya orang tua tidak menjadi sarana dia untuk beramal soleh. Saya udah nggak punya orang tua, sedih, asli. Betul orang tua ada, alhamdulillah masih ada. Tapi ada nilai yang berbeda. Saya titip nih, ikhwan akhwat yang masih punya orang tua, jangan pernah perhitungan sama orang tua. Saya kemarin nangis tuh di depan orang ketika dia masih perhitungan sama orang tua. Saya bilang ketika bapak diminta pulang oleh orang tua, pulang. Buat apa Ustaz katanya pulang, kalau saya di sini banyak pekerjaan? Durhaka Anda semua. Kebaikan orang tua tidak akan pernah bisa dibahas oleh Anda sedikit pun. Sedikit. Kenapa? Orang tua, walaupun jahat orang tua itu kepada kita, dia telah melahirkan kita. Gak bisa, saya bilang. Bapak enak ngomong kayak begitu, saya bilang. Habis tuh Bapak di hadapan Allah. Saya tidak punya orang tua, Pak. Saya pengen gali kuburnya supaya dihidupkan kembali. Saya ingin kembali berbuat baik. Gak bisa. Kata Rasulullah, rugi celaka orang yang punya 2 orang tua tapi tidak menyebabkan dia masuk. Ini Bapak Ibu ya, yang bilangnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang masih punya orang tua itu ya, datang ke orang tua. Apalagi sekarang nih, ya, gini aja lah ya, kecil gimana? Ini hal kecil. Mohon maaf, bapak-bapak ada yang bekerja kan di luar buku, ada kan? Maksudnya ada pegawai di luar selain di buku kan, ada kan? Nah, sok ikrar malam ini THR sok pasifin kasih. Berani nggak? Oh, mumpung kita masih hidup, coba THR. Kan ada THR itu dari kantor, berikannya sama orang tua. Istri marah, gak usah didengar. Betul? Oh, melasian suka majikan, saya asuh neraka. Betul nggak? Oh, coba aja, coba. Ini momennya. Coba aja. Bergetar hati saya ketika ada seorang anak yang disuruh datang sama orang tua, saya sibuk gitu. Apa sebenarnya? Hati-hati orang tua. Betul nggak? Nggak boleh. Apa kata Abu Hurairah? La tusammi bismillah. Kamu nggak boleh memanggil nama ayah. Nama ayah kita itu nggak boleh dipanggil namanya. Harus panggilan yang hormat. Wala tamshi amamah. Nggak boleh kamu berjalan di depan orang tua. Nggak boleh kamu. Wala tajlis qablah. Kamu nggak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Artinya apa? Dahulukan orang tua sebelum kita. Itu. Ini bapak punya THR nih, betul nggak? Datang orang tua, mabisi pada mesyar kudung kayak apa sudah. Berarti mulai dari buku. Mungkin ada orang dinas atau apa di sini yang dari kementerian atau apa.
mulai aja dari buku Pak diambil khusus dikasihin ke orang tua, paksa aja bisa aja. Susah ya. Padahal orang tua itu Allah. Saya sedih loh dengar ada orang tua itu. Jujur saya mau pulang kampung aja nggak semangat. Semangat itu hanya datang ke kuburan orang tua. Itu aja. Kan Sufyan bin Uyainah itu begitu. Beliau ini kan dulu waktu ayahnya wafat tuh tiap hari ke kuburan ayahnya. Terus karena beliau ulama banyak ngajar sampai tidak ke kuburan orang tua. Suatu waktu ini dalam kitab Ar-Ruhi Ibnu Qayyim menulis ini loh. Kemudian ulama ini datang ke kuburan orang tuanya. Saking lelahnya kemudian tertidur di pinggir kuburan itu. Habis itu kemudian mimpi. Apa kata ayahnya? Nah, lama kamu nggak kesini, ayah lindung. Dan orang-orang sini juga senang sama kamu didoakan. Tapi kenapa kamu nggak kesini lama? Saya habis baca kitab itu langsung pulang saya ke Rawang. Langsung saya jalan ke emak saya itu. Doakan saya, udah doakan. Ingat mati juga kan? Terus doakan pulang. Itu ulama loh mimpi. Kita pernah mimpi nggak ketemu orang tua yang sudah wafat? Jangan kan? Jangan-jangan kita nggak ada hubungan. Kan Rasulullah itu hadir kepada orang yang dekat dengan Rasulullah. Kapan kita ketemu Rasul? Hanya dalam mimpi di dunia ini. Ya ada jemaah waktu umroh itu, waktu haji umroh ya, haji. Umroh ya, apalagi ada jemaah kan masuk ke Raudhah susah ya. Kalau perempuan ya. Sekarang kan mau dijadwal. Si ibu itu saking lelahnya tertidur gitu. Nah tertidur itu ya waktu makan tuh nanya, Ustaz ada apa bu? Hari Rasul teh kakek asup namu. Maksud ibu kenapa? Apa Rasul pernah pakai baju hijau, jubah hijau? Yang saya baca di hadis ada merah, hijau, putih, 3. Terus kenapa? Saya kan mau ke Raudhah Ustaz, susah, lelah, saya tertidur. Gak tahu saya mimpi, dan mimpi itu kata orang dalam mimpi itu Rasul menuju muka. Benar nggak Ustaz? Saya bilang, kebahagiaan ibu kalau sudah melihat Rasulullah. Itulah kenikmatan. Nangis itu ya. Nah, kan Rasul nggak mungkin datang kepada orang yang jauh, betul kan? Nah, seperti itu. Nah itulah ya. Nah sekarang bagaimana ciri orang yang puasa diterima? Saya nggak susah sih ngomongnya. Saya baca kitab Lataiful Ma'arif aja ini. Ini supaya ini apa sih cirinya gitu? Susah. Coba ya kita ini aja. Anna mu'awadatus siyam ba'da siyam Ramadan gitu ya. Ini ba'da siyam Ramadan kurang titik. Sesungguhnya membiasakan saum setelah saum Ramadan, membiasakan saum setelah saum Ramadan, alamatun itu ciri, itu tanda ala qabuli saumi Ramadan, tanda diterimanya saum Ramadan. Ulama nih yang berkata ya. Jadi kalau kita ingin tahu Ramadan kita diterima enggak, lihat aja saum Syawalnya diterima enggak, saum Syawal itu aja. Jadi kalau kita sampai enggak saum Syawal atau saum yang lain, enggak. Anna mu'awadatus siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli saumi Ramadan. Itu kata Ibnu Rajab ya A'am. Ini madzhab Hambali. Madzhab Hambali. Hadis. Fa inna Allah ta'ala
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu idza taqabbala amali abdin, apabila Allah menerima amal seorang hamba, ini amalnya diterima, waffaqahu, Allah berikan taufik kepada orang itu untuk melakukan li amalin sholihin ba'dah, untuk melakukan amal saleh setelahnya. Itu taufik Allah. Jadi apabila Allah menerima amal seseorang, Allah berikan taufik kepada orang itu. Taufik itu kekuatan untuk mengamalkan amal supaya dia bisa beramal lagi. Jadi kalau kita habis baca Quran kemudian malah jauh dari Allah, berarti Quran itu tidak diterima menurut komentar ulama ini. Kama qala ba'duhu, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, thawabul hasanati al hasanatu ba'da. Pahala satu kebaikan itu, atau pahala kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Dipahami? Jadi kebaikan itu muncul karena ada kebaikan. Kebaikan melahirkan kebaikan. Kalau saum Ramadan ini melahirkan kebaikan-kebaikan hidup dalam kita, itu ciri saumnya diterima. Tapi kalau saumnya tidak melahirkan kebaikan, tidak ada diterima saum. Nah, itu. Ya. Dipahami? Nah itu selesai kan dengan ini ya? Saya kira selesai, nggak usah ada penjelasan lagi. Faman amila hasanatan, ini penegasan beliau. Siapa yang melakukan amal kebaikan, tsumma atba'aha bihasanatin ba'daha, kemudian dia mengikutkan kebaikan itu dengan kebaikan setelahnya, kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Itu ciri diterimanya kebaikan yang pertama. Saum Ramadan melahirkan saum Syawal. Saum Syawal itu ciri saum Ramadannya. Saya ketemu mamang saya, seumur hidup tanggal 2 sudah puasa. Syukur, nggak boleh. Mamang. Makanya mamang itu nggak pernah silaturahim kecuali setelah Syawal. Jadi bukan dulu Idul Fitri, tanggal 2 puasa. Sampai 6 hari, baru ketemu keluarga yang lain. Si batal. Seumur hidup sampai sekarang, kok aku dicoba di pasien atas 2 miliar kali ber. Padahal ini di bawah dawuh kali bang 2 miliar lebah karena duit malu gitu puasa ngomongan gitu. Pada abis itu 3 dolar tos gitu. Tapi bang 2 miliar terus mending puasa. Nah mending puasa bang, puasa mah terus. Ciri orang baik, masa sakit. Puasa itu ciri orang baik. Nah, saya baca hadis, ternyata ada kata Rasul kan, ala adulluka ala abwabil khair, inginkah aku tunjukkan kepada kamu, hei Mu'adz bin Jabal, pintu-pintu kebaikan. Kan cuma 3 pintu kebaikan. 1, asyamu junnatun, puasa itu perisai. Rasul tidak menyebutkan puasa Ramadan, puasa apa aja. Yang kedua, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghilangkan dosa seperti air bisa memadamkan api. Wassalatu rajuli fi jawfihi, dan sholat malam yang dilakukan seseorang. Jadi kalau kita ingin disebut orang baik, laksanakan 3: saum yang benar, sedekah yang benar, sholat malam yang benar. Itu aja. Nggak usah ikut training yang lain orang yang baik. 3 aja: saum yang benar, ya, kemudian sedekah yang benar, dan sholat malam. Ibu kalau mau nyari mantu gitu, itu aja 3 kriteria. Nggak usah yang kaya, 3. Cep, mumun, ibu hari cep saum Senin Kemisnya di tanah. Alhamdulillah habis itu kan rokok aja. Ada tuh mau sedekah ke buku, ayo. Yang ketiga apa? Salat malam, hari cek tahajud kamu siapa?
gue lagi gua abis matahari itu siang ngomongin. Itu parah itu. Gitu. Ya. Coba, ini penegasan beliau. Kama sebagaimana annaman amilah hasanatan, siapa orang yang melakukan amal yang baik, tsumma atba'aha bisayyi'atin, kemudian dia melakukan atau ada perbuatan dosa yang dia lakukan. Setelah melakukan baik ternyata mengikutkan keburukan. Karena dari kealamat rodil hasanati wa adamu qabuliha, itu ciri amal kebaikan pertama ditolak dan tidak diterima Allah. Selesai. Saya kira nggak ada masalah nih dengan perkataan Ibnu Rajab ini, betul nggak? Selesai. Jadi artinya tambah soleh. Jadi ciri ibadah saum itu yang diterima Allah tambah. Jadi kalau bapak sekarang dermawan, begitu beres Ramadan lebih dermawan. Itu aja, itu tantangan. Makanya saya nggak mau ngaji ini bisa cek, saya bingung jadinya harus tambah soleh. Betul kan? Betul. Kalau bapak ngasih uang bulan ini ke istri 30 juta setelah Ramadan, bukan begitu. Setelah Ramadan, ya itu ya bisa. Jadi ukuran soleh bukan ngasih uang banyak. Ukuran ngasih uang banyak itu ada uang. Betul nggak? Ukuran soleh bukan notarina 70 jadi 80, bukan, justru kalau istri soleh mah ditolak. Ini orang bukan hari ya, Maya atas, mama atas gaduh Gusti Allah. Kayak mendakan begitu ya istri. Ini dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, yang ditulis oleh ini Madhab Hambali. Saya ngumpulin madhab-madhab, ternyata asik loh baca madhab-madhab. Ya rame gitu saja, apalagi Ramadan, jadi sendiri aja gitu. Ya biasanya kalau malam-malam kayak gini di atas sendiri gitu. Kan kalau malam genap kan kita bisa ini ya. Kalau imam Malik mah majlis taklimnya ditutup. Ramadan tuh Imam Malik disebut Alimul Madinah, itu beliau tak ngajar Ramadan, diem aja baca Quran. Majlis taklim saya mau bubar, ini di komplek saya ngisi terus nggak ada bubar, dan terus kita dah di setengah ngaji sama yang ngaji. Saya ikut dosa kalau gitu ya, makanya ngaji deh ya gitu. Kayak nonton awas kita Ramadan, tapi balubar di orang begitu. Hari di Madinah mah Imam Malik untuk ngaulang teh cari ke atas baca Quran sama Imam Malik. Hari orang mau Ustaz baca Quran dia mana teh arui. Kan Imam Malik gitu, kata Imam Malik udah nggak ada ngaji. Ramadan baca Quran, tamu dia teh cari baca Quran terus ada ya kan. Sampai Imam Malik selesai, arui. Cobian tuh. Tapi teh, ibu saya mau itikaf, ya bapak ya. Di masjid ini, oh iya Pak Ustaz, saya telepon, sebuah Pak Ustaz, bubar Ustaz, jadi tambah dong Ustaz. Jadi orang hebat, sudah selesai. Jika nama Ustaz itu jika Imam Malik itu selesai ternyalakan jamaah jadi orang apa? Kita hanya belum seperti Imam, gitu aja. Kan para sahabat kalau gitu baca Quran aja. Makanya ada pertanyaan saja, nah aku kalau itikaf apa yang dilakukan? Bapak maunya apa? Yang ada nggak petunjuk dari Nabi? Ibadah. Ibadahnya nah, mau boleh jangan baca Quran? Sarah Pak. Apa yang itu? Ya itu bapak kaki ibadah kenapa itu Pak? Ngalamun di ibadah. Maksudnya ibadah, pengalaman gajah, maksudnya ibadah. Si bapak yang kali itu Pak dikirim ya, kayak gitu. Itu
Ya banyak pertanyaan yang aneh-aneh. Kemarin saya pakai itu di alatnya bisa dilihat 1.500 anak-anak sedih saya lihatnya. Si maksud sedih itu ini nanti habis Ramadan gimana menjaganya. 1.500 penuh masjid. Itu air masjid 3 kali diisi kepiring air. Jamaah yang ini pengurusnya nyaman, alhamdulillah saya ramah soalnya Ramadan. Dan masjid yang tidak hidup pun jadi hidup, silahkan. Nggak tahu ya kenapa. Ya rasanya aneh aja. Gitu. Saya cari masjid yang kosong, nggak ada. Ada satu itu masjid pas saya datang tuh gelap. Ternyata memang belum dibuka. Karena dibukanya jam 12 malam. Oh, semua malam ganjil tuh dari mulai Bandung sampai Solo semua hidup. Ya. Nah, tambahan Ustaz. Dalam kitab Sirrul Asrar, Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia mengungkapkan ini ada ya, tentang perbedaan saum syariah dengan saum hakikoh. Kan kita mah masih saum syariah. Artinya gini loh, intinya gini, saya hanya mengungkapkan tambah soleh gitu ya, tambah soleh kalau kita habis Ramadan intinya. Nah di dalam kitab ini di sini saum syariah, saum syariat itu apa? Ayum sika anil makulati wal masyrubat, menahan tidak dari makanan dan minuman, wa an wiqa'in nisa'i fid nahar, dan hubungan suami istri. Itu saum syariah kata Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia. Nah, kalau saum thariqah ya kayum sikaan jami'a dha'ihil muharramat wal manahi wal dama'im mithli al-ujbi wal kibri wal bukli wa ghairihi zahiran wa batinan lailan wa nahar fa kulluha yubtilu shawm tariqah. Nah, kalau shawm tariqah mah menjaga dari seluruh anggota tubuh ini dari yang haram-haram, yang dilarang, yang dicela, seperti ujub, kibr, sombong, bahil dan yang lainnya, baik zahir ataupun batin, siang dan malam. Dan semuanya itu bisa membatalkan saum thariqah. Saum syariah muaqqat. Kalau saum syariah itu waktunya terbatas, betul? Sampai kapan? Maghrib selesai. Tapi kalau saumul thariqah mu'abbadun fi jami'i umri, selama hidup itu sama. Tidak boleh bakhil, tidak boleh kiber, tidak boleh ujub. Betul tidak? Itu selama itu saum thariqah disebut. Kata Sultanul Aulia. Jadi ini tambahan. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah saum Ramadan ini saum muakkad, saum syariah, saum tambahan, itu saum pribadi, betul tidak? Jangan sampai kemudian udah beres saum, amal soleh hilang. Justru kita harus selama-lamanya ini saum thariqah. Tidak, ya menjaga hati. Intinya. Ya, so hari apa istilahnya itu? Apa itu? Kurang masuk kadang-kadang, mohon maaf. Pas beres sholat, gitu. Betul ya? Saya kalau bapak mau begini kan, itu cucunya Rasulullah, cucu. Itu ketika wudhu aja bergetar. Dek, apa mau dek? Bukan karena dingin gitu loh ya. Dek. Ketika ditanya, kenapa Usain Anda ini bergetar? Bagaimana tidak bergetar? Saya akan menghadap Allah yang segala-galanya berhak mengeluarkan Allah. Itu Sayyidina Usain. Kan kita kadang-kadang
Wudhu jangan ngaruh gitu. Yang wudhu ya jangan ngaruh. Wah, ngerasa nggak kalau wudhu itu sedang menghilangkan dosa? Kan begitu dalam hadis, ketika membasuh wajah, dosa wajah hilang. Apa salah satu dia? Mata, hidung, mulut, kan dosa wajah tuh. Telinga semua dosa hilang. Yang saya amati dari kitab Sirul Asrar ini, Sultanul Aulia ingin mengantarkan untuk sampai kepada nilai penghayatan ibadah, intinya itu. Jadi ibadah itu dihayati. Itu Bapak Ibu. Nah ini yang saum thariqah mu'abbad. Yang mu'abbad itu selama-lamanya. Selama, terus-terusan kita jangan. Pan hari kalau ini mah ada bukanya, berarti kalau saum thariqah mah tidak ada buka, terus saja. Makanya di halaman lain beliau mengatakan ini. Kalau iftarnya saum syariah inda guru bisyamsi. Suruh napa non poek buka. Betul tidak? Wa min ru'yatil hilal yaumul 'id, atau ada hilal. Selesai itu puasa Ramadan. Tapi kalau saum ahli thariqah apa? Iftarnya apa? Inda dukhulil jannah. Baru buka. Enggak boleh dengki, enggak boleh. Kan kalau sudah mau dapat. Baru ketika inda dukhulil jannah udah bebas, enggak ada ibadah. Itu lagi kesan itu. Ya. Nah ini mah nggak usah dibaca. Ya, sisanya. Jadi indah duhulir jannah. Udah beres. Makanya itu yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal Bapak Ibu. Ketika mulutnya lelah, pengen istirahat. Imam, aku boleh istirahat nggak? Oh boleh. Kapan? Nanti kalau kakimu udah menginjak surga, baru istirahat. Sekarang mau nggak harus istirahat. Sambil itikaf. Jam berapa kita mulai? Kalau malam gaji, kita ke malam gaji puluhan. Kalau sahabat Rasulullah menjelang wafatnya berapa lama itikaf? Hampir sebulan. Dan riwayat lain itu hampir 3 bulan. Memang ngambil nutrisi. Pernah ada yang belajar nampon tidak? Ngambil tenaga dalam di sini, dan ternyata teman-teman itu ngambil tenaga dalam itu di sana, di laut apa itu yang Pamukuk, di sana. Kamu dibanding anak tenaga khusus itu, anak tenaga dalam itu di sana. Jadi hari tenaga luarnya kumaha, supaya dalam tenaga diambil itu. Ya, ambil makan dari asalnya, khusus itu. Ada yang teman saya waktu di pesantren ngambil racun malam. Kan racun itu ayat 2 nya, ayat racun malam itu racun dingin, dan racun siang racun panas. Tapi kita arti kita racun itu. Ya ketika fisik kurang bagus, dia ngambil racun jam 2 malam buat tubuhnya kurang fisik. 2 tahun beliau lumpuh. Itu, nah saya tidak mengalami gitu ya. Terus kan, aku berkata-kata itu apa bela diri? Ya Allah, ada itu. Lumpuh 2 tahun, nggak bisa dapat karena salah ngambil. Karena ayah racun lalu ke bawah, jadi ke bawah. Itu ngambil racun aja ada waktunya, apalagi ini nutrisi. Nutrisi iman itu apa? Itikaf. Itu. Ya. Itikaf. Makanya jangan sia-siakan. Udahlah, kita nggak usah berpikir harus apa, sok ibadah. Ini aja laksanakan yang tadi. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau saum hakikah apa? Ini nih, belum. Imsakul fuad an mahabbati masyiwallahi ta'ala. Nah ini ya apa? Menjaga hati dari cinta kepada selain. Nah, jadi mau pada cinta sama kan pula saja itu.
wa imsakus sirri an mahabbati musyahadati ghairillah, dan menahan hati dari cinta kepada selain Allah. Musyahadahnya hanya ke Allah, bukan kepada yang lain. Itu sanggup. Jadi ulah resep ke istri atau kalau laki, jangan salah paham. Maksudnya apa? Hari istri kita teh harus diapain? Istri kita harus diapain? Yang sudah punya istri atau yang punya suami harus diapain? Dijaga. Bukan sudah bayu ya. Asli apa aja. Saya baru baca kita, istri bawa ke surga, suami juga bawa, itu aja. Nggak usah dikasih uang istri mah, bawa kan? Sudah kan cara mau ke surga itu kudu di paraban, diikat apa istilahnya di paraban, betul nggak? Kalau istri di mahal loh biaya wanita soleh kita sih. Mahal. Wanita soleh kan tidak butuh uang, butuhnya umroh. Mahal nggak? Mahal ya mahal. Kita aku mau umroh aja, nggak mau emas, nggak mau apa. Ternyata beli emasnya di sana. Ya. Aja ngobrol-ngobrol, ini masalah itu mahal. Karena memang mahal. Tuh, ini aku dirubah gitu. Suami sampai kaget, ya seorang suami. Saya jenang pun proyek tersebut hati. Selingkuh pak, coba aja. Aku sudah mendapatkan cinta sejati. Mama, Gusti Allah. Maksudnya malah nawas, apa lu nawas? Begitu aja, aku begitu terus gitu baik saja. Aku cinta sejati Allah, aku introspeksi apa salah aku sih? Bapak mah salah sedang kurang karena kecil apa? Malah nawas ya, mau apa dijamin cinta sejati ke Allah? Iya. Kita sudah cinta sejati ke Allah belum? Ini kalau kata-kata kenapa Fuad tidak kolom? Nanti bisa mainin yang menjelaskan, bukan saya. Pan ada 3 perbedaan ya kalau dalam kitab Al-Hakim At-Tirmizi. Ada 4, ada sodr, ada kolom, ada Fuad, ada lub. Nah itu beda. Nanti aja itu mah, gak usah didera. Ini pesan lagi. Saya hanya nyebutin dan cari masalah. Sama gitu. Nanti dijelaskan misalnya mal farqu baina sadr, apa bedanya sadr wal lu wal qalb wal fuad. Makanya kalau gajarannya disebutkan imsakul fuad, bukan imsakul qalb. Itu ulama itu kalau ngomong tuh pasti ada apa-apanya. Kenapa yang tidak imsakul qalb? Tapi fuad. Fuad apa? Ini tafsiran saya, sementara kami di golongan. Ali saudara lapisan hati yang paling luar. Kalau qalb lapisan kedua. Kalau fuad lapisan ketiga. Lapisan keempat al-lub, itu Al-Hakim At-Tirmizi. Kata disertasi itu. Al-lub, ilmu fuad, hati luar. Nah, lalu kita jemaah satu abdi dalam pendekatan akademis. Fuad hati yang bisa nalar. Mun bahasa Sundana mikir lagi Gusti Allah. Udah mikir mulai. Bisa tuh. Jadi kepikiran ke Allah gitu. Siap, itu Bapak Ibu ya. Habis ya. Oh, ada lagi. Ini mah dalam kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal yang Syekh Izzuddin Abdul Salam tambahan. Sa'adatul insani, kebahagiaan manusia itu fi ma'rifatid daya, ketika ma'rifat kepada Allah wa ta'atir rahman,
dan taat kepada Ar-Rahman. Sudah bahagia? Ya gini, kalau kita sahur bahagia nggak? Kalau baca Quran bahagia nggak? Nah, berarti itu sudah sampai pada saat itu bisa. Saum, kalau sudah kita bahagia dengan saum, nah itu sesungguhnya kebahagiaan. Sa'adatul insani fi ma'rifati dayani wa ta'atir rahman ma umira bihi fisiri wal i'lan wa tarki ma nuhiya anhu minal kufri wal fusuqi wal isyan bima yata'allaqu bil qulubi wal abdani. Terus nah ini saya mainin tuh kan. Jadi kebahagiaan kita itu kalau sudah ma'rifat kepada Allah, dan kebahagiaan kita itu ketika kita sudah taat kepada Ar-Rahman. Taat itu apa? Kepada apa yang diperintahkan, baik sendiri baik ada orang, dan meninggalkan apa yang dilarang, apa? Kufur, fusuk, isyan, baik yang berkaitan dengan hati atau badan. Nah, itu kebahagiaan itu. Itu dalam kitab Syajaratul Ma'arifil Awal, Syekh atau Imam Izzuddin Abdul Salam. Nanti dicari. Nah, ini hari takwa apa takwa? Bisa mainin. Kalau takwa akhir saum. La'allahu. Saya Izzuddin juga dalam kitabnya Maqasidul Ri'ayah. Beliau mengatakan, idza sahhatit taqwa, apabila takwanya sudah sehat, gitulah kalau bahasa itu ya, sudah benar takwanya, athmaratil wara', numbuhkan wara'. Wara' apa? Suatu di wara' kayak wara' kita lain. Masuk kayak wara' kita. Kalau sehat, kalau takwanya sehat, berarti athmaratil wara', takwanya melahirkan waro. Waro itu al-waro, az-zuhdu wal waro biasanya dalam akidah itu. Waro itu apik sama hal-hal yang tidak baik. Wal waro, kata beliau, waro itu apa? Tarku malaba sabihi. Tarku malaba sabihi. Ninggalkan yang boleh. Waro. Anu boleh ditinggalkan. Kenapa? Khaufan minal wuqu'i fi ma bihi ba'sun. Karena khawatir terjebak pada yang tidak boleh, gitu kan? Yang enak. Dipahami Bapak Ibu? Apa waro? Meninggalkan yang boleh karena khawatir tikusuk kamu tidak boleh. Itulah waro. Ya, apa tikusuk bahasa Indonesia? Terjebak al-wuqu'. Itu waro, itu kata itu. Kalau bahasa yang lain mah, orang takwa itu membatasi diri dari yang halal. Itu orang takwa. Nah, ini hasil saum. Kita udah sampai ke sini. Nanti itu hasil saum. Jadi ciri saumnya diterima ada ini. Idza sahhatit taqwa akmaratit apa? Al-wara'a. Udah segitu Bapak Ibu. Itu dari ya, Imam Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abil Qasim bin Hasan As-Sulami Asy-Syafi'i. Pada Syafi'i. Begitu. Setuju? Ada, jangan lama-lama. Udah jam berapa ini? Jam 10. Biasanya saya jam sampai setengah 2. Kalau kajian begini kan setengah 2 terus salat malam. Kalau kita kan itikaf ada itikaf malam ganjil untuk Muhammadiyah. Kan kita mah tidak mengenalkan ada apa genap kan ganjil semua kita mah. Ya kan? Ya di buku mah ganjil semua. Besok ganjil. Sekarang Bu, malaikat datang nggak untuk orang Muhammadiyah? Datang untuk Muhammadiyah tidak datang untuk malaikat. Hei Muhammadiyah, ini ganjil. Buat yang ikut pemerintah, ikut pemerintah ganjil juga besok. Betul ya? Makanya itu yang saya bahas kita alhamdulillah sekarang mengganjil sadaya. Makanya beliau berharap tiap tahun Muhammadiyah pemerintah beda.
supaya malamnya kerasa lah sekarang. Makanya aku muda kan itikaf kawan mujahidin, kan ganjil dan Muhammadiyah banyak sekarang Muhammadiyah, nanti besoknya di Istiqomah. Nah, itu kan, jadi di Bandung gitu, alhamdulillah. Jadi tulis-tulisan itikaf. Di sini gitu aja, Ustaz. Ya, setuju nggak? Ya udah gitu kan, biar tambah soalnya. Yang kok berikan orang depan kagak aja tuh bisa aku itikaf. Nggak ada pertanyaan ya? Cukup? Udah jam berapa Ustaz? 10. Alhamdulillah. Ini saya mengobati rindu ketemu Ustaz Cece, Ustaz Muhaimin, Ustaz Indra. Saya ingin, ya guys, Bapak Ibu, para pengurus, para guru. Ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Insyaallah. Gitu. Ini sedang puasa ini. Karena gambar kan tidak makan tidak minum. Udah tutup aja. Ini ibu-ibu semua, kan? Alhamdulillah sehat ibu semuanya. Alhamdulillah bapak-bapak sehat. Saya baru menikmati malam di bukit ini, ya Allah, gitu kan. Begitu datang ke motor banyak, ya Allah. Apalagi malam ganjil besok ya. Ini kan semi ganjil, atau ganjilnya semi ganjil itu, kayak ngobrol-ngobrol. Saya lihat itu, dan mohon maaf ya bapak ibu, jangan dihilangkan. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, jangan sampai hilang. Itu aja pesan saya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, jangan. Kan tadi kata Ibnu Rajab, ciri puasa diterima teh amal soleh melahirkan amal soleh. Jadi kalau amal solehnya tidak melahirkan amal soleh, berarti ciri ibadahnya nggak diterima. Itu aja. Silahkan ibadah lagi, ya masing-masing barangkali. Saya istirahat dulu di sini ya. Bisa tidak nanti diundang Ustaz ke Rongga. Nanti saya juga minta Ustaz Muhaimin datang ke Rongga ke pesantren saya. Gilirannya sendiri, seperti saya juga datang sendiri. Ustaz Muhaimin ya. Terus pesantren juga Rongga saya dulu. Yang dekat ini teh saya tanah bergerak teh terus kan tanah teh bergerak di rumah. Tadi itu yang bicara teh kaum aja tanam sorodoh tanah teh gitu. Saya nama gitu. Jadi kalau munakhat itu kan wasiatnya. Saya juga kaget. Ya Allah. Tapi enggak, nanti lagi kita silaturahmi insyaallah. Ya. Salam dari ibu-ibu jemaah yang pernah kesini, pengen kesini lagi, insyaallah. Terus ada dari ITB juga, mau kesini saya nggak tahu ibu udah sedang di mana, lagi di sini bu, apa lagi ngaji, Panjung, terus coba usah foto nih, oh iya, kenapa kali itu autornya? Terima kasih, saya cek pengalamannya. Saya bisa amal soleh di sini, alhamdulillah. Sehat tapi nggak ada yang perlu ke dokter. Sehat ya. Ya kalau di sana disiapin ambulan ya. Ini mohon, itikaf teh. Kalau kamu ibadah wae turun. Jadi pingsan. Kita ibadah kita jadi gini. Oh itu kata satu kata turun. Halo itu pingsan. Saya bilang, ibadah tidak boleh melukai hati. Bisa. Tapi dah waktu gitu ibadahnya. Alhamdulillah saya lihat sehat semuanya. Ya, saya sekarang ini saksara dia karena pengen di sini. Saya ingin di sini sama Bapak Ibu ya. Ingin di sini sama-sama kita. Seperti saya harus berangkat lagi ke Bandung. Nanti Ustaz Muhaimin saya undang ke Rongga seperti Abdi sendiri ke sini sama Ustaz Indra juga itu di Rongga. Siap saja. Alhamdulillah.
Demikian. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.